semua, apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan semangat dalam memuji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita. Dia masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan. Terlebih Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita menebus dosa-dosa kita. Betul ya Lause Sharon ya? Nah adik-adik, Lause Grace undang semua untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan yang begitu setia dan begitu mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Boleh ambil posisi berdoa sambil menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan yang senantiasa setia di dalam menolong kehidupan kami, yang senantiasa mengasihi kami apapun bentuk dan rupa kami, apapun keadaan kami, Tuhan masih mengasihi kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul secara virtual untuk mengadakan dan melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah, orang tua yang mendampingi, dan kami para Lause yang boleh memimpin pujian. Kiranya Tuhan memberkati sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dan ibadah ini boleh menjadi berkat untuk adik-adik di rumah, bahkan seluruh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pengorbanan Yesus bagi kita di atas kayu salib itu menandakan bahwa Dia sangat mengasihi
kita. Tuhan Yesus mengasihi Lause, Tuhan Yesus mengasihi Lause Sharon, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua, orang tua, dan semuanya. Asalkan apa? Asalkan kita percaya kepadanya. Nah, Tuhan Yesus mengasihi baik yang sawo matang kulitnya, baik yang kuning langsat, baik yang makannya suka nasi, atau yang suka makan roti, atau apalagi Lause Sharon. Iya, yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, segala macam bentuk, apapun bentuk dan rupa kita, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Asal apa? Asal kita percaya kepadanya. Yuk Lause Grace undang semuanya untuk berdiri, kita sama-sama naikkan pujian bermacam-macam anak. Sambil bergerak ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada menjawab yes dan yang lain menjawab ya, pergi dengan goodbye atau dengan dadah. Bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, kita pun menyanyi memuji namanya. Betul ya, apa kata lagunya? Apapun bentuk dan rupa kita, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus cinta kepada semua anak, bahkan seluruh bangsa. Ya, mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, mau bahasanya bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia, mau logat Toraja, mau logat apapun itu, yang penting kita percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yuk, kita menyanyi Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kalian tahu gak sih apa sih tugas kita di dalam dunia ini? Ada yang tahu? Ayo, apa? Nah, betul sekali, tugas kita di dunia ini yaitu bersaksi. Bersaksi untuk apa? Bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap orang boleh mengenal Kristus. Tetapi bukan hanya perkataan kita saja, tetapi juga melalui setiap tindakan kita. Nah, adik-adik, tindakan kita yang patut
kita lakukan untuk memuji dan memuliakan Kristus juga termasuk di dalam memberikan persembahan. Supaya apa memberikan persembahan? Kita bisa membantu pelayanan di gereja untuk melaksanakan misi yang Tuhan sudah percayakan untuk gereja ini. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama mempersiapkan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, inilah tanda ungkapan syukur kami kepadamu, biarlah boleh berkenan dan biarlah Tuhan yang boleh memakainya melalui setiap orang yang Tuhan boleh percayakan di gereja ini. Kiranya persembahan Tuhan ini boleh dipakai sebagaimana mestinya untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sambil mempersiapkan hati kita, kita mengangkat pujian bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki. Perbuatanku ku serahkan bagimu, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Ayatnya yang kedua, tanganku serahkan bagi Yesus. Tiap langkah ikutmu dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kepada Losa Aming kami persilahkan. Hai, selamat sore adik-adik semua. Ketemu lagi ya. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Lause pada minggu yang lalu, di bulan September ini adalah bulan misi untuk gereja kita. Baik, sore ini kita akan belajar seorang misionaris yang berasal dari negara Eropa. Siapa orang tersebut? Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan kisah atau pengalaman hidup misionaris tersebut. Baik, Lause akan mengajak kalian bersama-sama kita membaca satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20.
Lausa akan baca buat kalian semua dan kalian mengikutinya di rumah. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kemudian pembacaan yang kedua adalah di dalam Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 16 ayat 24. 1 Tawarik pasal 16 ayat 24. Dan ayat ini akan menjadi ayat hafalan buat kalian ya pada minggu ini. Oke, mari kita baca sama-sama. Oke ya. Gak usah menunggu kalian mencari. Perjanjian Lama 1 Tawarik pasal 16 ayat 24. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita ulangi sekali lagi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Oke, mari kita berdoa adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, Kau masih bersama kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang seminggu lamanya. Dan sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau belajar seorang tokoh misionaris modern yaitu Bapak William Carey. Kiranya Tuhan menolong kami boleh belajar karakter atau sifat dari Bapak William Carey ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa itu William Carey? Ya, William Carey adalah orang Inggris. Ya. William Carey dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1761 di sebuah desa yang kecil di negara Inggris. Tahu ya, negara Inggris di benua Eropa. Nah, adik-adik, di masa kecil William Carey adalah seorang anak yang sangat giat belajar. Dia gemar membaca buku ilmu pengetahuan alam, buku sejarah, buku tentang dunia dan juga hal-hal petualangan. Sehingga William Carey di masa kecilnya dia mempunyai banyak pengetahuan ya, dan juga dia sangat menyukai dengan tumbuh-tumbuhan. Sehingga tidak heran adik-adik, waktu William Carey masih kecil, dia sudah mempunyai sebuah museum ya, bukan museum benda kuno, tetapi sebuah museum yang berisi tumbuhan dan juga serangga-serangga kecil ya. Berbagai jenis tumbuhan dia koleksi lalu dia taruh di kamarnya, dan juga serangga-serangga. Tentunya serangganya pasti dimasukkan tempat supaya enggak lepas. Nah, itu kebiasaan yang dilakukan oleh William Carey. Makanya dia sangat menguasai dan belajar banyak tentang tumbuh-tumbuhan. Dan satu lagi karakter William Carey adalah dia mempunyai karakter selalu menyelesaikan apa yang sudah dia mulai atau apa yang sudah dikerjakan. Dia selalu menyelesaikan. Beda mungkin dengan kita ya. Kadang-kadang kita kalau melakukan sesuatu kita tidak tuntas adik-adik. Ya, awalnya semangat, begitu sampai tengah jalan, bosan ya. Lagi ada kesulitan sedikit, tidak dilanjutkan. Beda dengan William Carey ya. Sejak usia muda dia sudah punya karakter. Jadi apa yang dia mulai, dia selalu berusaha menyelesaikannya. Nah, adik-adik, keluarganya bukanlah keluarga orang kaya, sehingga William Carey tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah di
sekolah yang tinggi atau di perguruan tinggi. Tetapi hal ini tidak membuat dia patah semangat. Dia selalu berusaha, ya. Makanya tadi seperti Lause sampaikan, dia baca semua buku, ya, ilmu pengetahuan alam, tumbuhan, dunia, ya, semua dia baca. Dan satu lagi, ya, hal yang dimiliki oleh William Carey adalah dia sangat gemar membaca Alkitab, ya. Gak hanya bahasa mereka atau bahasa Inggris, tetapi bahasa Yunani, ya, bahasa Ibrani, ya, dia juga pelajari adik-adik. Sehingga William Carey ini menguasai banyak bahasa adik-adik, ya. Dia giat belajar, ya. Nah adik-adik, karena dia gak punya kesempatan untuk sekolah tinggi, makanya di waktu muda dia sudah bekerja, ya. Kerjanya apa adik-adik kira-kira? Dia bekerja sebagai tukang sepatu atau memperbaiki sepatu, ya. Nah, di saat-saat dia bekerja, William Carey selalu memanfaatkan waktu. Dia membuat sebuah rak kecil, lalu dia punya buku ataupun dia punya Alkitab, dia selalu taruh di rak tersebut. Nah, dia sambil memperbaiki sepatu, matanya terus melihat buku itu. Dia membaca dan belajar sehingga pengetahuan William Carey banyak sekali adik-adik. Nah, waktu itu masa muda William Carey adik-adik, dia juga punya keyakinan yang teguh tentang amanat Tuhan Yesus. Adik-adik tahu ya apa itu amanat agung Tuhan Yesus? Nah, seperti kita baca tadi di Matius 28 ayat 18 sampai 20 tadi, ya. Amanat agung Tuhan Yesus yaitu apa? Meminta kita pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah adik-adik, sejak masa muda William Carey punya keyakinan yang teguh tentang amanat agung ini. Nah adik-adik, tetapi keyakinan dia miliki tidak diikuti oleh orang-orang di sekitar dia, ya. Mereka tidak begitu punya kesadaran untuk memberitakan Injil seperti yang dimiliki oleh William Carey. Nah, hal ini terbukti pada suatu kali William Carey lagi berbicara, ya, di sebuah gereja, ya. Nah, dia menyampaikan tentang pentingnya amanat agung Yesus, yaitu apa? Memberitakan Injil ke tempat-tempat yang jauh, daerah-daerah yang belum pernah mendengar Injil. Perlu kita ke sana untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang di sana. Nah, adik-adik, orang-orang pada waktu itu ada orang-orang tua, ada juga pendeta. Ternyata mereka tidak seperti yang dipikirkan oleh William Carey. Setelah William Carey mengatakan pentingnya kita pergi beritakan Injil, apa yang mereka sahut? Nah, ada seorang pendeta tua menjawab. Ya, dia berkata kepada William Carey, "Anak muda, duduklah, ya. Kamu jangan terlalu bersemangat, ya. Kamu tahu kalau Tuhan mau orang-orang yang belum percaya itu bertobat, Tuhan bisa lakukan sendiri. Tuhan tidak membutuhkan bantuan kita, ya, karena Tuhan berkuasa." Nah, adik-adik, semenjak saat itu apakah William Carey akan patah semangat atau putus asa? Tidak. Justru pada saat itu William Carey semakin bersemangat. Dia tidak diam diri. Dia rajin berdoa, ya. Dia untuk orang-orang yang di sekitar dia supaya apa? Mereka punya kesadaran atau gerejanya punya kesadaran untuk pergi memberitakan Injil, ya. Dia memikirkan bagaimana caranya menyadarkan mereka, ya. Tentunya dengan juga dia berdoa kepada mereka. Nah, akhirnya pada suatu hari tepatnya tahun 1792 William Carey mendapat kesempatan untuk berkhotbah, ya, di antara sekelompok pendeta di sebuah kota, adik-adik. Nah, di dalam khotbah itu William Carey menyampaikan dua kalimat yang amat berkesan dan sering, ya, kalimat ini dipakai oleh orang-orang Kristen sampai saat ini. Kalimatnya adalah bunyinya demikian. Harapkanlah hal-hal besar dari Tuhan, usahakanlah hal-hal besar untuk Tuhan.
Ya, nggak usah ulangi lagi. Harapkanlah hal-hal besar dari Tuhan, usahakanlah hal-hal besar untuk Tuhan. Nah adik-adik, ini ada bahasa Inggrisnya, tapi Lause sampaikan ini dalam bahasa Indonesianya. Adik-adik, semenjak kalimat ini disampaikan adik-adik, ya, tahu apa yang terjadi adik-adik? Ya, setelah dia berkhotbah, ya, lalu William Carey, ya, berhasil mendirikan sebuah yayasan misi, ya, di Inggris, ya. Yayasan ini yang pertama didirikan di Inggris. Nah adik-adik, setelah yayasan misi ini berdiri, ya, berselang 1 tahun kemudian pada tahun 1793, William Carey dan keluarganya mereka berlayar dari Inggris ke India adik-adik. Apakah istrinya setuju? Ya adik-adik, bukan hal yang mudah bagi istrinya untuk ikut ke sana adik-adik. Karena apa? Waktu itu anak-anaknya masih kecil, ya, dan juga ada satu bayi yang baru dilahirkan, jadi masih kecil-kecil semua, ya adik-adik. Nah, sehingga istrinya sangat berat untuk ikut sama William Carey. William Carey tidak putus asa adik-adik. Dia berusaha meyakinkan istrinya, ya. Dia mengatakan bahwa saya yakin bahwa Tuhan memanggil saya pergi ke negara, ya, tempat yang jauh sana untuk menyampaikan Injil Tuhan. Adik-adik, akhirnya istrinya bersedia ikut. Nah, mereka mulailah berlayar, ya, dari Inggris. Waktu itu, ya, belum ada pesawat atau kereta api cepat seperti sekarang, ya. Mereka pakai apa? Menggunakan kapal, ya. Nah, dari Inggris mereka mulai berlayar menuju ke India adik-adik. Berapa lama? Seminggu? Oh, tidak. Butuh berbulan-bulan untuk sampai ke India adik-adik. Dari Inggris kapal mereka turun melewati benua Afrika, ya. Perjalanan tidak mulus. Waktu sampai di Afrika Selatan, kapal yang mereka tumpangi rusak dan mereka harus singgah dulu perbaiki kapal. Setelah itu mereka lanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka berhasil sampai ke India adik-adik. Sampai ke India tidak mulus adik-adik. Mereka nggak bisa bersandar kapalnya. Mereka nggak bisa turun. Karena apa? Waktu itu arusnya atau gelombangnya masih kenceng, ya. Nah, mereka harus menunggu 1 bulan. Dan tepatnya bulan November mereka baru berhasil turun dan mereka masuk ke negara India. Kota yang mereka tuju adalah kota Kalkuta. Nah adik-adik, setelah di India adik-adik, ya, keluarga William Carey, ya, bulan-bulan pertama tidak mudah mereka lewati adik-adik. Adik-adik tahu ya, makanan mereka kan berbeda. Mereka orang Inggris, mereka ke India makanannya lain, ya. Biasanya makan roti, sekarang mereka anak-anaknya harus apa? Biasakan makan makanan orang India, jadi pedas-pedas, ada karinya, ya, mungkin nasinya. Jadi ini makanan baru buat mereka, adik-adik. Bukan hal yang mudah bagi anak-anaknya. Dan juga istrinya, Nyonya Carey, ya, dia juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri adik-adik. Nah, akhirnya mereka tinggal di Kalkuta, adik-adik. Nah, 1 hari, 2 hari, wah ternyata di kota besar makanannya mahal, belum lagi mereka sewa tempat tinggal juga sangat mahal. Nah, uang tabungan mereka habis enggak? Ya, menipis, lama-lama akan habis adik-adik. Sehingga keluarga William Carey mereka harus meninggalkan kota, mereka menuju ke daerah desa, ya, dekat hutan, ya, daerah terpencil sekali. Kenapa harus ke situ? Ya karena mereka nggak punya uang lagi, ya. Mereka harus cari tempat tinggal di jauh yang mungkin bisa lebih murah. Nah, mereka pindahlah ke sebuah desa yang sangat terpencil dan puji Tuhan di situ ada beberapa keluarga orang Inggris yang tinggal sudah sebelumnya. Mereka bekerja sebagai penjaga kebun. Nah, adik-adik, dan William Carey dan keluarganya akhirnya tinggal di desa yang sangat terpencil itu. Dan adik-adik tahu waktu mereka ke sana orang-orang udah nyampaikan, ya, ibu, bapak, tempat sini tidak mudah. Kenapa? Banyak ularnya. Hah?
Terus belum lagi harimaunya banyak sekali ya, dan galak-galak semua. Wah, istrinya adik-adik takut dan anaknya juga sangat takut ya. Tetapi ketakutan itu ya dapat dilewati dan William Carey berusaha menghibur mereka adik-adik. Dan tinggallah mereka di desa itu adik-adik yang sangat terpencil ya. William Carey harus menanam, kemudian untuk makanan sehari-hari mereka juga dibantu ada satu orang India yang sering membawakan sayur dan makanan buat mereka. Ya puji Tuhan. Nah adik-adik, masalah yang dihadapi oleh keluarga William Carey tidak berhenti sampai di situ adik-adik. Ya, pada suatu hari ya anaknya yang ketiga yaitu yang bernama Peter ya mengalami sakit keras adik-adik. Dan tahu ya, di desa terpencil tidak ada dokter segala macam, dan Peter ini atau anak ketiga dari William Carey ini akhirnya meninggal ya. Nah, istrinya atau Nyonya Carey ini sangat terpukul adik-adik. Dia sangat sedih. Sebelumnya waktu masuk ke India dia sudah begitu stres ya. Sekarang anaknya meninggal ya. Peter meninggal. Wah, Nyonya Carey ini sangat sedih dan akhirnya adik-adik tahu karena kesedihan yang amat dan dia mengalami tekanan ya, tekanan jiwa dan jiwanya agak terganggu ya adik-adik. Ya, adik-adik, semenjak kematian anaknya ini, Nyonya Carey ini dia tidak seperti dulu lagi. Dia mengalami gangguan jiwa. Nah, adik-adik, semua hal itu merupakan ujian iman yang berat untuk Pak William Carey ya. Tetapi William Carey tidak mundur. Ya, dia tidak langsung, udah kalau gitu saya pulang ke Inggris, ngapain aku susah-susah ke India? Ya, di sini saya tidak punya banyak keluarga. Tapi William Carey tidak lakukan itu. Ya, di tengah kesulitan dihadapi oleh keluarganya, anaknya dan dia tetap giat belajar bahasa daerah di situ, bahasa Bengali. Ya. Nah, adik-adik, dan juga bahasa Sanskerta dia belajar di sana adik-adik. Ya, bahasa-bahasa daerah India dia pelajari. Supaya apa? Dia bisa memberitakan Injil kepada mereka. Kalau dia bisa menguasai bahasa daerah orang India, bahasa orang India, dia bisa memberitakan Injil kepada orang India, adik-adik. Dia rajin belajar, ya. Nah, adik-adik, puji Tuhan dan Tuhan menolong, ya. Pada suatu hari William Carey mendapat tawaran untuk bekerja menjadi pengawas di sebuah perkebunan atau perusahaan nila, ya. Ini perusahaan ini, nila ini adalah semacam tumbuh-tumbuhan adik-adik ya. Kemudian dipakai untuk sebagai pewarna ya. Biasanya diambil cairannya lalu dijadikan pewarna. Nah, dia kerja di perusahaan nila ini adik-adik. Bagus ya, dia dapat rumah ya yang layak, dapat gaji. Nah, sekarang kehidupan keluarga Pak William Carey sudah lebih baik adik-adik. Dia bekerja sambil dia juga memberitakan firman Tuhan. Di tengah-tengah pekerja dia datang, dia ngobrol-ngobrol. Bagaimana keluargamu? Nah, disitulah William Carey menyampaikan apa? Firman Tuhan kepada orang-orang India di tengah-tengah mereka bekerja. Dia selalu memakai kesempatan yang ada untuk memberitakan firman Tuhan adik-adik. Nah, setelah bekerja kurang lebih 6 tahun lamanya adik-adik, ya, masalah datang lagi adik-adik. Tempat dia bekerja bangkrut ya, tutup. Waduh, adik-adik, masalah lagi nih William Carey hadapi adik-adik. Nah, tapi dia tidak putus asa William Carey adik-adik. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, dia tetap giat dan dia tetap sukacita untuk memberitakan Injil Tuhan ya. Dia tidak putus asa ya. Walaupun perusahaan tempat dia bekerja tutup, adik-adik, William Carey tetap berusaha, dia mencari pekerja yang lain. Nah, akhirnya tiba teman-temannya ya, rombongan pendeta atau hamba misionaris dari Inggris, gelombang kedua atau rombongan kedua tiba di Inggris pada waktu itu. Nah, mereka ketemu ya, mereka saling berkenalan dan mulai saat itu William Carey sudah punya teman adik-adik ya. Mereka punya teman untuk apa? Memberitakan Injil. Nah, ternyata tidak segampang itu. Temannya datang, para pendeta datang, tidak diperbolehkan
sama penguasa di India waktu itu untuk apa? Menyampaikan Injil. Karena apa? Penguasa tidak mau orang India mendengarkan Injil, ya. Tidak mau dipengaruhi oleh orang-orang teman-temannya William Carey ini, adik-adik. Sehingga mereka dilarang. Waduh. Bagaimana caranya nih William Carey, adik-adik? Putus asa? Tidak. William Carey selalu berpegang kepada motonya tadi apa? Ayo, langsung baca pertama tadi. Motonya William Carey waktu dia khotbah. Yang di depan apa? Harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Usahakan hal-hal besar untuk Tuhan. Nah, William Carey pegang moto ini ya adik-adik, ya. Dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan benar, William Carey orangnya tidak pasrah, ya. Dia selalu berusaha mencari, ya, cara. Dan waktu itu dilarang, dia pergilah ke tempat yang lain, kota lain. Namanya Serampur, ya. Waktu dia masuk ke Serampur, ternyata di Serampur itu adik-adik, ya, dikuasai oleh bangsa Denmark, bukan Inggris. Nah, rupanya penguasa yang di situ mengizinkan si William Carey dan teman-temannya untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Bahkan mereka dikasih kesempatan untuk membentuk sebuah persekutuan orang-orang Kristen, ya. Nah, lewat persekutuan ini mereka bisa apa? Melakukan penginjilan di India, adik-adik. Nah, selama di Serampur, adik-adik, ya, William Carey dia punya dua teman, namanya Ward, ya, William Ward, sama satu lagi Marsman, ya. Nah, Ward ini adalah seorang ahli percetakan. Nah, karena dia ahli percetakan, makanya mereka membuat sebuah percetakan, adik-adik. Untuk apa? Apakah cetak novel, cetak gambar-gambar? Tidak. Percetakan ini mereka buat apa? Mencetak artikel atau firman Tuhan. Jadi William Carey dia menerjemahkan, ya, dari bahasa Inggris atau bahasa Ibrani, dia terjemahkan ke bahasa orang India. Dia tulis, ya, lalu dicetak sama Ward ini. Nah, adik-adik, akhirnya berjalan, ya, percetakannya. Nah, kemudian bagian-bagian Alkitab yang diterjemahkan oleh William Carey ini dicetak, wah, diperbanyak banyak sekali, adik-adik, ya. Nah, mulai dibagikan kepada orang India sehingga orang India bisa ngerti, ya kan? Beda kan tulisan Inggris kan, kalian sudah belajar. Kalau tulisan India itu kan kayak lungker-lungker itu. Nah, dia tulis seperti itu, adik-adik, ya. Nah, itu orang India bisa mengerti. Nah, adik-adik, nggak hanya di situ juga, temannya tadi yang Marsman juga mereka mendirikan apa? Sebuah sekolah, adik-adik, ya. Nah, mulai saat itu puji Tuhan, adik-adik, penyertaan Tuhan ya nyata kepada William Carey, ya. Bersama temannya William Ward, kemudian Marsman tadi, mereka memberitakan apa? Firman Tuhan, Injil Tuhan kepada orang-orang India. Nah, adik-adik, selama mereka beritakan 5 tahun, 6 tahun, ternyata sampai 6 tahun satu orang India pun gak ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah William Carey kecewa, putus asa? Tidak, ya. William Carey ya tidak putus asa, ya. Mereka tetap giat, ya, walaupun mereka ditolak, mereka diusir, mereka tetap apa? Rajin pergi apa? Dari desa-desa pergi memberitakan apa? Injil Tuhan. Melalui apa? Alkitab yang sudah diterjemahkan oleh William Carey tadi, mereka sampaikan kepada orang-orang India, adik-adik. Nah, ternyata sekian lama, ya, pada tahun 1800, ya, setelah lewat 7 tahun semenjak William Carey masuk India, puji Tuhan, adik-adik, ya, ada 2 orang yang percaya kepada Yesus, ya. Seorang tukang kayu namanya Pak Krishnapal dan satu lagi namanya Gokul, ya, Krishnapal dan Gokul. 2 orang ini saja yang percaya, adik-adik. Bayangin aja 7 tahun mereka sampai ke firman Tuhan, hanya 2, ya, yang percaya. Tapi William Carey tetap semangat, adik-adik. Nah, tiba waktunya, ya, Pak Krishna mereka harus dibaptis, adik-adik, ya. Nah, mereka atur, kemudian tentukan waktunya. Baptisnya bukan di gereja, tapi mereka baptisnya di apa? Di sungai, adik-adik, di luar, ya. Nah, waktu baptis tiba harinya. Wah, datang sudah nih.
Mana Pak Krisna? Oh ada. Pak Gokulnya mana? Wah, Pak Gokulnya nggak muncul adik-adik. Kenapa? Ternyata waktu mau dibaptis Pak Gokulnya nggak mau. Ya, dia nggak berani. Ya, dia takut apa? Sama ya bangsanya adik-adik. Dia masih takut ya untuk percaya kepada Tuhan atau untuk dibaptis. Nah adik-adik, jadi tinggal Pak Krisna Pal yang dibaptis. Ternyata anak pertama yang William Carey namanya Felix juga dibaptis. Jadi waktu itu 2 orang dibaptis adik-adik. Nah setelah dibaptis lewat beberapa bulan kemudian akhirnya Pak Gokul tadi ya bersama beberapa temannya dia berani dibaptis adik-adik. Nah semenjak saat itu adik-adik di Inggris ya Jemaat Kristus sudah mulai bertumbuh adik-adik. Ya, Tuhan memberkati pekerjaan William Carey dan juga teman-temannya selama 10 tahun di India adik-adik. Ya, selama 10 tahun ada kurang lebih sekitar mungkin 30 pos misi yang berhasil mereka bentuk. Ya, kemudian ditambah puluhan pendeta yang datang untuk menginjil di sana adik-adik. Nah, lama kelamaan adik-adik ya karena banyak orang India yang bergabung dengan mereka, banyak juga orang India yang mau jadi pendeta menyampaikan Injil ya adik-adik. Nah sebelum mereka menyampaikan kan mereka perlu belajar adik-adik ya orang-orang India ini. Nah akhirnya dibikinlah atau didirikanlah sebuah sekolah tinggi di Serampur adik-adik ya semacam sekolah Alkitab kalau kita sekarang ini adik-adik ya. Waktu itu William Carey, Marsman sama teman-teman yang lain mereka mendirikan sekolah tinggi di Serampur. Nah di sekolah inilah orang-orang India ya diajar mereka untuk belajar firman Tuhan sebelum mereka pergi memberitakan Injil adik-adik. Nah sekolah tinggi ini masih ada loh sampai sekarang adik-adik dan bahkan orang pengurusnya masih ada adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat nanti di Google ya di Serampur College itu bisa ada itu. Nah itu salah satu hasil pekerjaan William Carey dan teman-teman di India adik-adik. William Carey adalah orang yang penuh perhatian ya, jasanya kepada orang India sangat besar adik-adik. Salah satunya adalah waktu itu di India ada sebuah kebiasaan ya, anak-anak bayi perempuan itu ya habis dilahirkan kadang-kadang tidak diinginkan atau tidak mau sama orang tuanya itu dibuang ke Sungai Gangga ya. Nah bayi-bayi kecil baru dilahirkan dibuang adik-adik itu jadi kebiasaan mereka. Nah William Carey ini sangat menentang cara ini adik-adik karena apa? Sangat tidak manusiawi ya. Harusnya apa? Bayi-bayi itu kan dijaga dirawat sebaik mungkin tapi ini dibuang ke sungai. Itu dilakukan oleh masyarakat di sana. Gak hanya itu adik-adik, ada lagi yang kebiasaan yaitu bila ada ibu-ibu atau wanita suaminya meninggal, itu istrinya bukannya dihibur adik-adik, itu malah dibakar. Ya, itu praktek yang mereka lakukan adik-adik. Dan William Carey sering protes ya, dan William Carey sangat menentang cara-cara tersebut. Nah, akhirnya William Carey menyampaikan protesnya kepada pemerintahnya atau pemuka-pemuka orang-orang yang duduk di pemerintahan adik-adik supaya apa? Cara-cara ini bisa dihentikan. Adik-adik tidak semudah itu ya. Butuh berapa tahun? 20 tahun ya. 20 tahun kemudian ya setelah protesnya William Carey akhirnya ya pemerintahnya negara tersebut mengeluarkan semacam hukum atau undang-undang melarang bayi perempuan itu dibuang ke sungai dan juga melarang pembakaran wanita-wanita janda yang suaminya meninggal itu. Nah adik-adik itu yang dilakukan oleh William Carey kepada masyarakat India. Dia sangat mengasihi mereka adik-adik. Nah William Carey selama hidupnya dia lakukan, dia persembahkan semua kepada orang-orang India adik-adik. Dan selama 41 tahun dia melayani di India dan di catatan yang Lause baca dia meninggalnya di India adik-adik ya. Sebelum dia meninggal adik-adik ya, pada suatu kali ada seorang pendeta muda ya, waktu itu William Carey kan sudah tua adik-adik
ya. Umurnya kira-kira 70-an, 71 kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, waktu itu dia sudah terbaring ya karena sudah tua. Nah, dikunjungi oleh pendeta muda ini namanya Alexander Duff ya. Alexander Duff ini banyak minta nasihat kepada Pak William Carey adik-adik. Karena William Carey menjadi apa? Contoh, dan banyak pendeta-pendeta muda datang kepada William Carey minta nasihat ya. Minta masukan dalam menginjil ya. Nah, adik-adik, termasuk si Duff ini adik-adik ya, pendeta Duff ini. Nah, waktu dia bertanya kepada kepada William Carey, nah dia bertanya bagaimana pengalamannya, bagaimana cara dia memberitakan Injil. Nah, adik-adik, sepanjang pembicaraan itu ternyata Pak Alexander Duff ini ya, dia memanggil Dr. Carey ya, karena kenapa dia panggil, karena William Carey ini dipanggil dokter, dia sangat dihormati adik-adik ya pada waktu itu. Dan selama pembicaraan dia hanya memanggil namanya Dr. Carey ya sepanjang pembicaraan tersebut. Dan akhirnya Duff ini mau pulang adik-adik, selesai mereka ngobrol, dia mau pulang. Waktu dia keluar terus dipanggil sama William Carey, Tuan Duff. Ya, Dr. Carey, ada apa? Nah, dia kembali lagi dia. Saya mau sampaikan kepada kamu Tuan Duff, ya. Kamu dari tadi berbicara Dr. Carey, ya. Saya minta setelah nanti saya mati, ya, kamu tolong jangan pernah berbicara lagi Dr. Carey, ya. Yang harus kamu bicarakan adalah juru selamatnya Dr. Carey, yaitu Juru Selamat Yesus Kristus ya. Itu yang harus kamu bicarakan, itu yang harus kamu sampaikan. Jangan pernah lagi kamu bercerita atau berbicara tentang Dr. Carey. Karena yang paling penting yang harus kamu bicarakan adalah Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Dr. Duff dengar, baiklah kalau gitu saya ingat pesannya Pak William. Nah, dia pulang adik-adik. Nah, semenjak saat itu adik-adik, pada tanggal 9 Juni tahun 1834 ya, William Carey meninggal dunia adik-adik. Dia meninggal dalam damai dan juga dengan sukacita adik-adik ya. Setelah dia beristirahat, dia boleh menyelesaikan semua pekerjaannya di dunia ini adik-adik ya. Dia lakukan dengan setia ya. Dia lakukan dengan setia selama hidupnya adik-adik. Kita lihat adik-adik, seorang tukang sepatu ya, yang dari negara jauh-jauh ya, dia dengan setia ya untuk pergi ke negara lain memberitakan Injil Tuhan. Bagaimana dengan kita semua adik-adik? Ya, karena anugerah Tuhan saat ini kita semua boleh ada, kita boleh hidup dengan enak adik-adik ya. Apakah selama ini kau mau bertanya kepada kalian, pernah enggak kalian berdoa buat para misionaris, para hamba-hamba Tuhan yang mereka meninggalkan kampung halaman, ada yang mereka tinggalkan keluarga, mereka rela bawa keluarga yang anaknya masih kecil-kecil pergi ke sebuah daerah yang jauh, yang susah demi memberitakan Injil. Pernah nggak kalian berdoa buat mereka? Kalau belum, nah, saya mengajak kalian berdoalah buat para misionaris ini, ya. Yang mereka lakukan itu bukan jalan-jalan adik-adik. Mereka harus bertaruh dengan nyawa, ya. Mereka pergi tempat yang asing itu bukan hal yang mudah bagi mereka, ya. Berbagai masalah harus mereka hadapi. Kemudian yang kedua, pernah nggak kita berdoa buat pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, terutama juga di gereja kita, ataupun hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat yang lain yang saat ini sedang memberitakan Injil. Jika belum, gak usah mengajak, mulai saat ini berdoalah buat para misionaris, pekerjaan Tuhan, ya, gereja Tuhan, ya. Dan juga terutama selama bulan
September ini ya, tetapi bukan bulan September aja ya, tapi senantiasa di dalam doa kalian, hendaknya kalian berdoa buat mereka adik-adik ya. Oke. Ayat hafalan kita tadi ya, nggak usah ulangi sekali lagi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. 1 Tawarik 16 ayat 24. Dihafal ya adik-adik ya, ingat baik-baik. Baik, Lause mengajak kalian semua tundukkan kepala seperti yang Lause sampaikan tadi. Mari kita berdoa buat para misionaris, gereja Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan. Ya, oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk mendengar kisah atau pengalaman hidup atau pelayanan seorang misionaris yang bernama William Carey. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kami, dan saat ini kami juga berdoa buat para misionaris yang saat ini sedang melayani di daerah-daerah yang sulit, di negara-negara yang serba terbatas. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa, Tuhan mau melindungi mereka, Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan mereka. Demikian juga kami berdoa saat ini Tuhan untuk gereja Tuhan dan juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan saat ini yang melayani di tempat-tempat yang lain juga Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan pakai hidup mereka untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Berkati di dalam setiap pelayanan mereka, berkati juga orang-orang yang akan mereka layani. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami pada sore hari ini. Berkatilah setiap adik-adik kami ya Tuhan. Biarlah mulai saat ini kami mulai belajar untuk berdoa buat para misionaris, buat orang-orang yang bekerja memberitakan Injil di daerah-daerah sulit. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, kita sudah dengar kisah perjalanan hidup seorang misionaris yang bernama William Carey. Dan minggu depan ya, kita akan mendengarkan seorang misionaris yang lainnya. Ya, tentunya Lause berharap kalian semua tetap setia beribadah, tetap setia ya, beribadah melalui online dari rumah ya. Ingat, waktu bermain banyak ya, tapi pakailah waktu untuk ibadah dulu. Belajar kesetiaan seorang William Carey. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah belajar dari beberapa tokoh yang setia di dalam mengikut Kristus, bahkan mereka setia untuk bersaksi mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Lause Grace mengajak kalian semua juga untuk memiliki komitmen yang sama, yaitu bersaksi terus sampai nanti Tuhan datang. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang mencintai Kristus, yang mengenal Dia lebih dalam. Mari Lause Grace semua undang kalian semua untuk berdiri. Kita nyanyikan naikkan pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Biarlah pujian tadi boleh menjadi komitmen bagi kita semua untuk tetap mengikut Kristus walaupun kita sendiri, kita tetap setia untuk mengikut Kristus. Mari kita sama-sama menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih sudah menyertai kami di dalam ibadah ini. Biarlah firman Tuhan boleh senantiasa kami ingat, kami tumbuhkan di dalam hati kami sehingga kami boleh lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki keberanian untuk bersaksi kepada setiap orang yang kami boleh temui, entah itu keluarga kami, entah itu orang-orang terdekat kami, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal sekalipun. Dan kami percaya penyertaan Tuhan boleh senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan kami, biarlah di masa-masa yang sulit ini Engkau yang tetap pelihara kami, memberikan kami kesehatan yang baik dan ajar kami untuk menjaga tubuh kami yang Tuhan sudah berikan dengan baik, dan biarlah kami boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, biarlah mereka juga tetap sehat dan kuat, boleh diberikan kebijaksanaan di dalam mendidik kami, dan setiap pekerjaan mereka kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami sepanjang minggu ke depan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh senantiasa memimpin dan menyertai. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Biarlah kita boleh melakukan setiap firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, dan biarlah kita boleh memuji Tuhan setiap hari. Oke, pengumuman disampaikan kepada kita semua anak-anak bahwa minggu depan kita juga tetap akan mengadakan ibadah virtual seperti biasa, yaitu pukul 4 atau jam 4 sore ya. Jadi jangan sampai ketiduran atau larut dalam permainan, main game terus akhirnya lupa ya. Jadi diingat, minggu depan kita juga ibadah jam 4 sore. Oke, itu saja pengumuman. Lause Grace dan Lause Sharon mengucapkan God bless you and we love you. Sampai jumpa.